Banyak yang udah familiar tentang kata hipnoterapi, tapi apakah benar pemahaman hipnoterapinya? Hipnoterapi itu nggak pingsan, nggak juga tidur, nggak juga bisa juga bongkar-bongkar aib orang, apalagi bikin jujur seseorang. Itu nggak bisa, teman-teman. Hipnoterapi adalah sebuah metode terapi yang menggunakan kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis sendiri adalah sebuah kondisi yang kalau kita mencapainya, diri kita menjadi reseptif terhadap sugesti. Di hipnoterapi, untuk tekniknya itu ada banyak banget intervensi terapeutiknya. Tapi simpelnya biasanya goalnya cuma dua, pelepasan emosi, lalu programming. Ya, tiap hipnoterapis punya protokolnya masing-masing. Ada calon klien yang datang ke saya biasanya minta 1 sesi konsultasi. Di tahap inilah saya benar-benar mempertimbangkan atau menggali klien saya ini apakah boleh diterapi, bisa diterapi, atau layak untuk diterapi. Jadi ini adalah tahapan screening ketika saya menemukan calon klien saya ini tidak bisa diterapi, tidak boleh dan tidak layak untuk diterapi. Biasanya saya langsung menyarankan sebaiknya ini langsung ke psikiater ya, atau ke psikolog. Jadi tidak semua klien itu saya terima. Di sesi konsultasilah saya benar-benar bisa menemukan kunci-kunci proses penanganan. Jadi saya sudah tahu harus ngapain dalam penanganan sesi terapi di lain hari berikutnya. Ketika sesi konsultasi itu sudah selesai, di hari berikutnya kita baru memasuki sesi pertama proses hipnoterapi. Di sesi ini biasanya saya menjelaskan lagi beberapa hal. Salah satunya adalah mensepakati sesi terapi ini indikator keberhasilannya apa aja sih? Itu. Kenapa? Supaya proses atau jalannya terapi ini terang benderang. Kita tahu nih indikator keberhasilannya. Jadi kita tidak menebak-nebak lagi. Karena kita perlu kejelasan dari awal, sehingga proses penanganan, desain penanganannya menjadi lebih baik lagi. Hipnoterapisnya nanti akan memandu klien untuk memasuki kondisi hipnosis yang dalam. Ketika itu, ya gambarnya seperti biasa, klien di sofa, berbaring, lalu menutup matanya. Nanti akan dibimbing oleh hipnoterapisnya. Hipnoterapi bisa saja klien itu 1-2 sesi udah selesai. Ada juga klien yang memerlukan sesi-sesi lainnya. Nah, ketika dalam proses hipnoterapi, kita juga menyarankan, bahkan cenderung mewajibkan bagaimana si klien ini memiliki pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Pola hidup sehat, pola makan, olahraga, dan tidur yang cukup ini membantu sekali bagaimana si klien mencapai goal-goalnya. Sesi 1 ke sesi kedua itu biasanya 1 minggu. Klien diberikan tugas-tugas tertentu, misal self hipnosis, journaling, meditasi, dan seperti itu. Ini untuk melengkapi. Dan ketika ini sudah dilakukan, biasanya progresnya akan. Jadi begitu kawan-kawan proses hipnoterapi di saya. Sesi konsultasi, sesi 1, sesi 2 juga akan dilengkapi dengan tasking-tasking yang nanti akan bisa dilakukan klien untuk menambah, memperkuat sugesti sehingga tujuan terapinya akan tercapai dengan mudah. Bertemu lagi di video selanjutnya.